Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Fisika Seksi Channel. Kita lanjutkan pembahasan soal-soal standar UTBK kemarin ya. Kita sudah membahas sampai soal nomor 4, terakhir mengenai teori foton ya. Cahaya sebagai partikel jika punya energi namanya energi foton. Kemarin sudah kita bahas soalnya. Ingat kembali rumus energi foton apa? E sama dengan H kali F atau H kali C per lambda. Baik, kita lanjutkan di soal nomor 5. Ini mengenai induksi elektromagnetik, terkhusus menentukan arah dari arus yang terjadi pada kumparan, tentunya menggunakan hukum Lenz. Mari kita lihat sama-sama. Di soal nomor 5 ada rangkaian listrik seperti gambar. Ini kumparan ya, dengan putaran lilitan seperti itu dihubungkan dengan hambatan R. Lalu yang ditanya bagaimana potensial titik X dan titik Y. Nah, dalam hal ini soal ada sebuah magnet batang yang digerakkan mendekati kumparan tersebut. Mari kita lihat. Sepintas kita review kembali. Hukum Faraday mengatakan ketika magnet digerakkan di sekitar kumparan, terjadi perubahan induksi, perubahan flux magnetik. Perubahan flux magnetik akan menghasilkan GGL induksi di kumparan. GGL induksi akan menghasilkan arus induksi. Nah, dalam hal ini rumus Faraday itu bertanda negatif, minus N d flux per dt atau delta flux per dt. Negatif menyatakan hukum Lenz, yang mana kita tahu bunyinya gimana? Ini ya, hukum Lenz mengatakan pada kumparan jika ada perubahan flux akan dihasilkan arus induksi dengan arah sedemikian rupa sehingga menentang flux penyebabnya. Nah, inilah yang akan kita terjemahkan pendapat atau hukum Lenz ini. Kita terjemahkan ke soal untuk menentukan bagaimana arah arus yang terjadi. Kita lihat sepintas ini kalau dijelaskan konsep Lenz ya, pada saat magnet mendekat, ketika magnet mendekat, jelas nanti garis-garis gaya magnet yang melingkupi kumparan bertambah ya. Nah, kalau flux yang bertambah, di kumparan akan timbul flux induksi sehingga menentang flux penyebabnya. Baik, bagaimana menentang atau berlawanan? Sedikit kita pinjam hukum Coulomb. Coulomb mengatakan kalau sejenis terjadi gaya tolak, jika berlawanan jenisnya terjadi gaya tarik. Perhatikan magnet. Ketika magnet mendekat, lihat kutub yang mendekat. Kutub yang mendekat adalah selatan. Supaya menentang, pada kumparan akan timbul jenis kutub yang sejenis. Berarti ketika yang mendekat kutubnya selatan, supaya menentang, tentu pada kumparan di dekat magnet timbul kutub apa? Selatan. Yang selatan itu sesuai dengan hukum Lenz akan menentang flux yang dihasilkan magnet. Nah, sekarang begini. Kalau magnet seandainya di sininya selatan, otomatis di kanannya utara. Demikian juga kumparan. Ketika magnet mendekat, fluxnya bertambah, kumparan menentang, maka timbul di sini kutub yang sejenis dengan magnet yang mendekat. Dalam hal ini di sebelah sini kutubnya kutub apa? Selatan, ya, supaya bisa menentang kutub selatan dari magnet. Berikutnya, karena di sebelah kanan selatan, otomatis di sebelah kiri kumparan kutubnya timbul jadi apa? Kutub utara. Nah, setelah kita tahu kutub utara di sebelah kiri, maaf, sebelah kanan saya atau kiri kalian ya. Setelah kita tahu kutub utara di sebelah sana, gunakan kaidah tangan kanan, ibu jari menyatakan kutub utara. 4 putaran tangan ini atau jari ini menyatakan arah arus. Nah, sehingga jika kita terapkan ke kumparan, perhatikan,
utara di sebelah kanan saya atau kiri kalian, tunjuk utara sebelah kanan atau kiri, lipatan 4 jari ini menyatakan arah arus. Sehingga karena utara di sebelah sana, lipatan jari ini kalau kita bayangkan arahnya ke atas, sehingga putaran arus pada depan kumparan seperti gambar ya, arusnya naik ke atas. Nah, sehingga kalau kita bayangkan tadi kan, arus muter seperti ini, turun ke bawah, berarti arus mengalir dari X ke Y. Ya, maka dalam hal ini sesuai dengan kaidah tangan kanan, kita akan peroleh arah arus pada hambatan X akan mengalir dari mana? Ya, mengalir dari titik X menuju ke titik Y, dari X ke Y. Kemudian ingat prinsip arus. Arus mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sehingga karena arus mengalir pada hambatan R, arus mengalir pada hambatan R dari X ke Y, artinya apa? Potensial di X lebih tinggi dari potensial di Y. Nah, sehingga jawabannya adalah potensial di titik X lebih tinggi dari titik Y, ya. Sehingga opsi pilihannya adalah jawaban di, kita lihat, maaf ya. Ya, perhatikan option E. Lebih tinggi di X kemudian di Y. Kenapa? Karena arus mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Berarti soal nomor 5 pilihan kita jatuh di option